Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita minggu lalu terkait dengan bisnis proses. Minggu lalu kita sedang berbahas gambaran umum dari sistem informasi akuntansi. Kalian sudah tahu kenapa kita harus belajar sistem informasi akuntansi, manfaatnya apa. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan membahas terkait dengan bisnis proses. Ya. Slide 2 itu apa aktivitas dari bisnis dan informasi apa yang dibutuhkan. Ini penting sekali untuk memahami bagaimana perusahaan itu berfungsi dan karena apa? Fungsi perusahaan itu biasanya mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hal itu penting untuk mengetahui bagaimana bisnis itu dijalankan secara efektif. Jadi, untuk kita bisa mengetahui informasi dibutuhkan, kita harus memahami fungsi perusahaan. Dan juga informasi yang dibutuhkan juga penting untuk kita bisa memanage, untuk kita bisa mengelola bisnis secara efektif. Kemudian kita mempelajari aktivitas bisnis juga agar kita dapat menentukan data apa yang dibutuhkan, tipe data apa yang dibutuhkan, dan prosedur apa yang harus dilakukan untuk dapat mengumpulkan informasi. Jadi, dari sana kalian sudah bisa memahami kenapa pemahaman terhadap aktivitas bisnis itu sangat penting, ya. Pertama, untuk mengetahui jenis informasi. Yang kedua, kita untuk mengetahui tipe data apa yang dibutuhkan dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan agar data tersebut dapat dikumpulkan. Oke, ada proses bisnis kita bisa kelompokkan ke dalam 3 siklus besarnya, ya. Setiap bisnis itu bermacam-macam, punya karakteristik yang berbeda-beda, proses bisnis yang ada di masing-masing perusahaan. Tetapi secara umum proses bisnis itu dapat dikelompokkan ke dalam 3. Pertama, siklus pembelian, ya. Kemudian siklus pendapatan. Itu umum. Tetapi ada siklus satunya lagi, adalah siklus produksi. Tetapi siklus produksi ini tidak diterapkan di perusahaan jasa. Jadi siklus produksi ini pasti diterapkan untuk perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual. Kalau dia perusahaan dagang, karena dia tidak memproduksi, dia hanya punya 2 siklus utama, yaitu siklus pembelian dan siklus pendapatan. Berikutnya Ibu akan bahas terkait dengan proses transaksi, dokumen, dan prosedur apa saja yang ada di dalam proses transaksi tersebut. Kita lihat data processing cycle atau siklus processing data, ya. Pertama itu data diinput. Data diinput menghasilkan diproses, kemudian disimpan
kemudian diolah menghasilkan informasi. Informasi tadi diinput kembali, diproses, kemudian disimpan, dan hasilnya dalam bentuk informasi. Informasi itu bisa dalam bentuk laporan, ya, laporan penjualan, laporan keuangan, itu merupakan output. Ya, jadi proses data itu berputar terus, ya. Contohnya dalam proses data akuntansi atau di sini kalau sistem informasi akuntansi ini dia siklusnya adalah siklus buku besar, ya. Buku besar itu diperoleh dari transaksi, dari dokumen sumber. Dokumen sumbernya itu adalah misalnya transaksi penjualan. Dia jadi input, transaksi penjualan tadi menjadi input, kemudian diproses, ya. Diproses, disimpan. Kemudian menjadi outputnya apa? Outputnya itu adalah laporan penjualan. Laporan penjualan itu bisa menjadi input kembali, kemudian diproses, menghasilkan laporan akuntansi. Itu seperti itu, prosesnya terus berputar. Ya. Kemudian kita lihat input data proses. Jadi bagaimana data diproses, data di-input, bagaimana proses penginputan data, gitu ya. Bagaimana proses penginputan data. Pertama, data itu diklasifikasikan menggunakan kode nomor. Biasa kita kenal dengan kode rekening. Ya, kode rekening. Kenapa data input itu membutuhkan kode rekening? Karena sistem informasi akuntansi ini sebagian besar menggunakan sistem computerized, ya, digital. Sistem digital itu akan lebih mudah kalau dia menggunakan sistemnya angka. Ya, itu akan lebih mudah. Kemudian penggunaan angka ini itu juga akan memudahkan di dalam menginput data. Karena apa? Karena dapat terhindarinya kesalahan input. Contoh, ya, contoh transaksi penjualan di sebuah gerai supermarket misalnya, ya, transaksi penjualan tisu. Tisu itu banyak banget, ya, tisu itu banyak banget. Tisu merek Entis apa ya, seperti itu. Kemudian merek yang lainnya lagi. Kalau nggak dikasih nomor, bisa jadi ketukar. Tisu yang mereknya Entis tadi ketukar dengan merek yang lainnya. Atau contohnya lain lagi, misalnya ini biaya perjalanan dinas. Ada biaya transportasi. Biaya transportasi, biaya perjalanan dinas juga. Kemudian saya kerja, saya ngentri, ketika saya tulis, saya buat itu biaya transportasi. Ketika orang lain yang entry untuk biaya transportasi, dia buat biaya perjalanan dinas. Padahal itu sama aja antara biaya transportasi dengan perjalanan dinas. Tetapi di sistem komputerized akan membacanya itu seolah-olah ada dua inputan data. Satu biaya transportasi, yang satunya adalah biaya perjalanan dinas. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan kode rekening. Jadi masing-masing dimasukin ke dalam kode rekening sehingga transaksi sejenis tidak masuk kemana-mana, tapi masuk aja ke rekening itu, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah tadi data itu dikasih nomor rekening, diverifikasi keakuratannya. Ya. Jadi kalian mungkin kalau kita lihat kerja orang-orang di kasir, ya, di kasir di mall, di mana-mana, ketika akhir dinas mereka
mengumpulkan semua transaksi yang ada laporannya. Itu kalau mereka pakai cash register itu ada yang digulung-gulung. Yang digulung-gulung itu adalah laporan penjualan yang dilakukan oleh seorang kasir. Itu semuanya direkap oleh supervisornya. Di sana terjadi juga verifikasi oleh supervisornya. Nanti dari semua kasir itu dikumpulkan, dilaporkan ke bagian manajer penjualannya. Manajer penjualan tanda tangan. Itu untuk meyakinkan bahwa data yang diberikan oleh kasir itu sesuai dengan penjualan yang dilakukan oleh kasir tersebut. Siapa yang memberi keyakinan adalah supervisornya. Laporan supervisor diverifikasi oleh manajernya. Ya, kemudian jadi proses input data itu pertama adalah mengklasifikasi data, kemudian memverifikasi keakuratannya, ketiga mentransmisi, ini mengirimkan, mentransfer. Ya. Kalau dia berbasisnya komputer, maka transfernya adalah melalui jaringan internet. Dari proses data input tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa untuk bisa menginput data itu diperlukan beberapa alat. Pertama adalah dokumen sumber. Tadi kwitansi penjualan, faktur penjualan. Kalau sudah menggunakan computerized, maka cash register itu menjadi dokumen sumber. Kemudian ada beberapa jenis dokumen sebenarnya. Ada yang dokumen itu dokumen yang berputar. Jadi dokumen itu dikeluarkan oleh perusahaan, ditandatanganin oleh pelanggan, kemudian balik lagi ke perusahaan. Ya, contohnya kalau perusahaan menjual barang itu dikirim ke pelanggan. Ketika perusahaan mengirim barang ke pelanggan, biasanya dilampirkanlah surat jalan atau faktur perjalanan. Ya. Setelah barang tadi sampai di pelanggan menandatangani tadi surat jalan atau faktur penjualan tadi. Faktur penjualan 1 lembar dibawa kembali oleh pengantar, diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat sebagai penjualan. Itu dikatakan turnaround document. Kemudian ada sumber data yang otomatis, contohnya ATM. ATM nggak perlu lagi otomatis gitu, kita narik ATM maka rekening kita berkurang. Dia langsung masuk ke rekening pendebitiran rekening pelanggan. Ya. Tadi kita katakan bahwa alat untuk input data itu adalah dokumen sumber. Ya, dokumen sumber itu ada yang turnaround dokumen, ada stored dokumen, ada yang dokumen transaksi. Kemudian bagaimana kita mendesain dokumen sumber yang baik, ya, yang dapat berfungsi sebagai dasar kita melakukan pencatatan transaksi dan juga dapat digunakan untuk pengawasan, ya, pengawasan terhadap akurasi data, ya. Jadi dokumen sumber itu, ya, harus didesain sedemikian rupa sehingga dia dapat berfungsi sebagai dasar penjurnalan akuntansi, sebagai alat untuk pengawasan, dan juga sebagai alat untuk, ya,
menjamin bahwa data yang di entry tadi akurat. Oleh karena itu, dokumen sumber biasanya dikasih nomor urut. Nomor urut ini berguna untuk mengontrol bahwa seluruh transaksi sudah dicatat. Jadi misalnya ada kwitansi 10 buah transaksi. Kemudian dicatatlah di buku penjualan. 10 enggak? Tadi kan dokumen urutnya 10 tadi. Kemudian di akuntansi tetap 10 enggak? Ketahuan kalau ternyata cuma yang tercatat itu 9. Berarti yang satunya kemana? Ketahuan, ya. Seperti itu. Kemudian penggunaan kertas untuk membuat dokumen itu juga disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tujuan dari dokumen sumber tersebut. Contoh, kalau kita lihat kertas print belanja di minimarket, itu kan emang dibuat sedemikian rupa sehingga kertasnya itu memang nggak tahan lama. Kena air sedikit langsung hilang tulisannya. Lama disimpan hilang, ya. Karena memang minimarket itu tidak dokumennya itu atau teksturnya itu tidak dibuat untuk kebutuhan jangka panjang, enggak. Ya. Ini lagi print out ATM itu juga enggak untuk jangka panjang sehingga mudah hilang. Itu ya. Kemudian ketika kita mendesain sebuah dokumen sumber, dokumen sumber itu harus memuat semua informasi yang kita butuhkan. Jadi satu dokumen sumber itu datanya harus lengkap untuk dapat memenuhi semua informasi yang dibutuhkan. Oke, sekarang Ibu akan kasih tugas.